Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizky Rangga Saputra sebagai perwakilan dari kelompok ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Pancasila sebagai Dasar Negara untuk ujian akhir semester kami dengan dosen pengampu Bapak Tirta Gautama SHMH. Sebelum itu saya akan memperkenalkan teman-teman saya dengan di video berikutnya. To our constitution, the Pancasila. Berdasarkan Kepres nomor 24 tahun 2016, tanggal 1 Juni merupakan salah satu hari penting dalam kalender bangsa Indonesia. Pasalnya di tanggal tersebut diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Berawal dari kekalahan Jepang pada Perang Pasifik, Jepang kemudian berusaha mendapatkan hati masyarakat dengan menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dan membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan hal tersebut. Lembaga ini dinamai Dokuritsu Jumbi Kosakai. Pemilihan tanggal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila merujuk pada momen sidang Dokuritsu Jumbi Kosakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan BPUPKI dalam upaya merumuskan dasar negara Republik Indonesia. Badan ini kemudian menggelar sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945 yang diadakan di Gedung Chuo Sangiin, sekarang Gedung Pancasila. Dalam sidang tersebut, anggota BPUPKI membahas mengenai dasar-dasar Indonesia Merdeka. Kemudian dalam sidang BPUPKI yang kedua, Soekarno dalam pidatonya yang bertajuk Lahirnya Pancasila berkesempatan menyampaikan gagasannya mengenai konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia, tepatnya pada 1 Juni 1945. Teman-teman tahu nggak sih kenapa itu Pancasila disebut juga sebagai dasar negara? Kan tidak tahu kan? Nah, di sini saya akan menjelaskan. Kenapa? Karena Pancasila itu sebagai fondasi utama dalam penyelenggaraan kehidupan dan bernegara. Selain itu, Pancasila juga berfungsi sebagai landasan moral serta pemersatu bangsa yang sangat beragam. Dengan kata lain, semua tindakan dan peraturan negara harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Saya lanjutkan ke teman saya di sebelahnya. Dasar negara adalah fundamental yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta mengatur hubungan antar negara dan masyarakat. Sebagai negara yang majemuk, Indonesia membutuhkan dasar negara yang dapat diterima oleh seluruh golongan. Oleh karena itu, Indonesia memilih Pancasila karena bersifat universal, adil, dan dapat mempersatukan bangsa. Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang 1945 pada alinea keempat. Bagian ini menjelaskan bahwa Pancasila termasuk dalam pembukaan Undang-Undang 1945, lebih tepatnya pada alinea keempat. Rumusan yang tercantum adalah 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang tidak beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Alinea keempat, pembukaan Undang-Undang 1945 menegaskan Pancasila sebagai dasar negara dan fondasi hukum bagi seluruh penyelenggaraan masyarakat. Makna dan implementasi Pancasila sebagai dasar penyelenggaraan negara.
sebagai sumber hukum dan landasan moral dalam menjalankan pemerintahan. Implementasi Pancasila dapat kita lihat dalam berbagai bidang. Yang pertama yaitu bidang hukum, yang kedua bidang politik, yang ketiga bidang sosial budaya, dan yang keempat bidang ekonomi. Selanjutnya saya akan menjelaskan hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945, peraturan perundang-undangan, dan lembaga negara. Pancasila memiliki hubungan yang sangat erat dengan sistem negara Indonesia. Pertama, dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila adalah nilai dasar, sedangkan Undang-Undang Dasar adalah aturan dasar. Semua pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Kedua, dengan peraturan perundang-undangan. Semua peraturan seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah harus bersumber dari Pancasila. Jika bertentangan, maka dapat dibatalkan melalui Mahkamah Konstitusi. Ketiga, dengan lembaga negara. Seluruh lembaga negara seperti Presiden, DPR, MPR, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi wajib menjalankan tugas berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Pancasila menjadi pedoman moral dan etika dalam pemerintah. Sebagai penutup, dapat kami simpulkan bahwa Pancasila menjadi fondasi utama bangsa Indonesia yang wajib diwujudkan